サンクアニム。 Selamat datang di channel Sang Anime. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Kali ini Sang Anime akan membahas One Piece chapter 1059, pastinya yang baru saja rilis. Satu Yonko lagi akhirnya menampakkan diri. Dia adalah Marshall D. Teach, atau yang biasa kita kenal dengan bajak laut Kurohige. Sepertinya Yonko yang satu ini sudah mulai melakukan pergerakan dengan mengincar buah iblis milik Hancock. Tidak hanya itu, dia pun juga menculik Kapten Koby dan membawanya ke kapal bajak lautnya. Kita juga dikasih tahu tentang pasukan ciptaan Dr. Vegapunk yang baru yang bernama Pacifista. Dan yang paling menarik adalah kok bisa Koby ini membantu Kurohige untuk menyerang pulau Amazon Lilin, tempat buah Hancock berada. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa digom-gom-nomi dulu tombol subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. One Piece episode 1059 yang berjudul Insiden Kapten Koby, dan pastinya judul ini langsung berhubungan dengan Kapten Koby. Bagaimana bisa Koby ini membantu bajak laut Kurohige? Apa sebenarnya tujuan dari Koby? Dan sampul cover kita kali ini masih menceritakan tentang perjalanan Germa 66 dengan judul Gas Halusinasi Caesar. Dan kita juga diperlihatkan bagaimana Katakuri dan Oven saling memukul, yang pastinya diakibatkan oleh gas halusinasi milik Caesar Clone. Katakuri bisa dibuat seperti ini oleh Caesar. Oke, kita langsung menuju ke scene pertama. Kita melihat ada kapal yang berlayar di dekat Pulau Sphinx, yang dimana ini adalah kampung halaman milik Shirohige. Dan ternyata di sana ada Marco yang sedang diantar pulang oleh bajak laut rambut merah. Shanks bertanya kepada Marco apakah dia mau bergabung menjadi kru bajak laut rambut merah. Marco langsung memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda karena dia sudah lelah menjadi kru dari bajak laut besar. Dan di sini kita melihat Marco menolak tawaran dari Shanks tersebut. Seandainya Marco menerima ajakan dari Shanks, pasti bajak laut rambut merah akan menjadi bajak laut terkuat abad ini. Dan setelah itu semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Marco, dan Marco pun terbang menuju Pulau Sphinx. Di halaman selanjutnya kita ditunjukkan flashback dari Yamato. Flashback ini bercerita tentang Yamato yang menolak ajakan Luffy untuk menjadi bajak laut topi jerami. Yamato mengatakan setelah terjadi insiden dengan pria hutan, itu dapat diselesaikan berkat haki seseorang yang sangat kuat. Kaido mungkin telah jatuh, akan tetapi akan ada banyak orang yang mengincar pulau Wano Kuni, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bagaimana aku bisa berlayar sementara aku khawatir dengan kampung halamanku? Yamato berbicara kepada Luffy dengan sangat serius, bahkan dia sampai mengedipkan matanya. Luffy juga menatap Yamato dengan sangat serius, dan dia sangat mengerti apa yang dikatakan oleh Yamato. Dan pada akhirnya Luffy menerima keputusan dari Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam pengawasan Yamato. Lalu Zoro berkata, Yamato, kau harus hati-hati agar tidak menyakiti perasaan dari Momonosuke. Dan Yamato pun juga berkata dia akan mencari jati dirinya di Wano Kuni. Dan kita juga bisa melihat Sanji menangis akan keputusan Yamato. Lalu Marco tiba-tiba datang. Marco memberitahu Luffy bahwa ada kapal yang muncul di dekat Wano Kuni, dan dia akan menebeng di kapal tersebut. Dan kita juga bisa melihat flashback dari Marineford. Marco menyuruh Jinbe untuk membawa Luffy setelah kematian dari Ace. Lalu Luffy berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak ini. Dan kembali ke masa sekarang, Marco berkata, aku yakin Ace sangat senang jika dia tahu seberapa jauh kau telah melangkah. Dan Marco pun terbang meninggalkan Wano Kuni dengan berpesan kepada Luffy, mulai sekarang ini adalah eramu, majulah dengan tekad. Dan flashback pun berakhir. Marco pun sudah tiba di Pulau Sphinx. Dan
Dan scene pun berganti ke Pulau Amazon Lily, pulau wanita, tempat bajak laut Kuja yang dipimpin oleh mantan si Chibukai Boa Hancock. Gunung besar yang berada di Pulau Amazon Lily sepertinya telah dihancurkan. Gloriosa berkata, ini pertama kalinya pria dapat menyerang pulau dengan kerusakan yang sangat besar. Dan Hancock berkata, selama dia berada di pulau itu, musuh akan terus berdatangan. Sekarang situasinya sudah seperti ini, aku ingin menikah saja dengan Luffy. Dan setelah itu flashback pun dimulai. Flashback ini menceritakan tentang serangan marinir beberapa hari yang lalu. Marinir berhasil mendobrak masuk di Pulau Amazon Lily. Sementara itu pasukan Kuja melakukan serangan balik. Dan marinir memerintahkan untuk mengirimkan pasifista yang baru ke Pulau Amazon Lily yang disebut dengan Seraphim. Dan bertujuan untuk menyerang ke garis depan dan mengaktifkan kamera perekam juga yang berada di dalam pasifista terbaru ini. Wakil Laksamana Yamakaji mengatakan bahwa Boa Hancock belum terlihat sama sekali. Kemudian ada seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya. Namun para bajak laut Kuja ini tidak mau berkelahi dengan seorang anak-anak. Perlu diketahui bahwa pasifista ini memiliki mata pupil yang berbentuk bintang dan bisa mengeluarkan laser dari tangannya, seperti pasifista yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dan tiba-tiba kapal dari bajak laut Kurohige pun muncul. Mereka berada di belakang kapal perang milik marinir. Gempa laut yang sangat dahsyat dan mendorong kapal perang marinir sehingga kapal bajak laut dari Kurohige pun bisa lewat. Dan kita semua tahu ini adalah kekuatan buah iblis milik Oyaji yang tentu saja sekarang sudah digunakan oleh Marshal Tate. Dan akhirnya dia pun mendarat di Pulau Amazon Lily dengan Katarina Devlin dan juga Vascuzu. Kurohige pun berkata, aku berada di sini untukmu, Ratu Bajak Laut. Aku tak akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan marinir. Lalu Katarina Devon mengatakan, Hancock memiliki wajah yang sangat cantik dan aku ingin menjadikannya sebagai harta karun. Seperti yang kita ketahui, kekuatan dari Katarina Devon itu mirip-mirip seperti kekuatan dari Bone Claw. Mereka sama-sama dapat berubah wujud ke orang yang telah disentuhnya. Lalu Tis memberitahu Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah dia mendapatkan kekuatan dari buah Hancock. Dan kalian bayangin sendiri aja lah, dia kan mempunyai kekuatan kegelapan ditambah lagi dengan kekuatan Oyaji. Dan bagaimana jadinya jika dia juga memiliki kekuatan dari buah Hancock, yang pastinya Marshal Tate ini akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Dan Vascuzu berkata akan lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan menjadikannya sebagai pasukan. Lalu para marinir itu berkata, sebaiknya kita serang saja mereka sekarang. Namun Yamakaji ini mengatakan mereka harus menunggu perintah dari markas pusat. Lalu Kurohige menyerang para marinir dengan kekuatan Gura-Gura Nami milik Oyaji. Dan dia juga berteriak untuk menyuruh buah Hancock keluar. Tak berserang lama, Kapten Koby pun muncul. Dan Koby berkata, Hancock-za, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kau ikut dengan kami berjanji untuk segera pergi. Para pasukan Kuja pun menghadang mereka. Lalu buah Hancock pun menuju ke medan pertempuran. Lalu Hancock berkata, sungguh konyol, aku tidak akan pernah berada di tangan kedua belah pihak. Aku ini tidak tunduk dengan siapapun. Dan kita bisa melihat anak buah dari bajak laut Kurohige sedang bertarung dengan anak kecil yang memiliki sayap itu. Akan tetapi sepertinya anak kecil itu jauh lebih unggul. Kemudian kita bisa melihat ledakan dari laser yang dikeluarkan oleh pasifista ini. Dan hal itu sukses membuat Kurohige kaget. Tate berkata, tidak mungkin, rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam. Anak ini juga memiliki nyala api di punggungnya.
Dan anak itu pun berada tepat di depan Teach. Tidak hanya itu, anak ini pun juga membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Takanomi Mihou. Lalu anak itu menyerang Teach dan mengarahkan pedangnya ke arah Kurohige. Teach pun berkata, sial, bocah ini adalah pasifista. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan anak itu menyerang Teach lagi dengan pedang yang diselimuti oleh haki. Dan Kurohige pun menggunakan kekuatannya dan menyerap semua yang ada di sekitarnya. Dan Teach menggunakan teknik black hole. Dan kemudian buah Hankook juga menggunakan kekuatannya Shriver Roll dan mengubah semua musuh yang berada di dekatnya menjadi batu, termasuk Helmeppo dan wakil Laksamana Yamakaji. Dan Koby memerintahkan pasifista itu untuk berhenti karena dia bisa saja menghancurkan semua patung batu dengan sinar lasernya. Dan buah Hankook lagi-lagi menggunakan kekuatannya Parfum Femur. Akan tetapi Kurohige berhasil menangkap buah Hankook dan Teach pun mengaktifkan kekuatan Yami Yominomi miliknya, sehingga kekuatan buah Hankook pun tiba-tiba lenyap. Buah Hankook tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dan kita pun diberitahu tentang bounty mereka berdua, Ratu Bajak Laut Buah Hankook dengan bounty 1.659.000.000 berry. Sang Yongko Kurohige Martial di Teach dengan bounty 3.966.000.000 berry. Dan kita juga bisa melihat bahwa Vascosius dan Katarina Devon telah berubah menjadi batu. Sementara itu, Koby terlihat tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Teach berkata, dia sudah menunggu dengan sabar untuk mendapatkan kekuatan dari buah Hankook ini. Lalu buah Hankook berkata, kekuatannya dibangun atas kecantikannya. Jika Teach membunuhnya, maka semua orang yang telah menjadi batu tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi. Bahkan pengguna Meromeronomi berikutnya tidak akan bisa mengubah batu itu menjadi manusia lagi. Teach pun berkata kepada Kapten Koby, situasi ini tidak akan kemana-mana kan Kapten Koby? Kau pernah membantuku dalam insiden Pelabuhan Rocky, dan berkatmu aku bisa mengalahkan Wangzi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut. Apa kau berpikir jika aku membiarkan buah Hankook ini pergi, maka dia akan membebaskan orang-orang dan mengubahnya kembali menjadi manusia? Lalu Hankook berkata, aku akan melakukannya, dan kalian semua harus meninggalkan pulau ini. Lalu Teach meremas leher Hankook dengan lebih keras. Lalu Teach berkata, itu bohong, saat aku melepaskanmu, kau akan mengubahku menjadi batu. Dan itu akan menjadi akhir di kitab, kan Kapten Koby? Dan tidak mungkin seorang pria tidak bisa terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sangat sulit, dan kurasa aku harus membunuhmu sekarang juga. Koby kemudian berteriak, jangan lakukan itu, jumlah korban akan terlalu banyak. Dan tiba-tiba seseorang dengan haki yang sangat kuat pun muncul. Silver Relic tiba-tiba datang. Lalu Relic berkata, maaf Hankook, aku terlambat. Relic pun mengarahkan pedangnya ke arah Teach, dan Relic berkata, hei murid Shirohige, aku tidak menyukaimu. Bawahan Koby dan Teach pun panik. Lalu Relic berkata, Hankook, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya bahwa kalian semua akan meninggalkan pulau ini. Dan kemudian flashback pun selesai. Di sana kita bisa melihat bahwa Relic pun tidak datang sendirian. Shaki bersamanya dan kita menemukan fakta baru. Shaki ini ternyata dulunya adalah ratu dari Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu, sekaligus mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja. Lalu Relic mengatakan, sejujurnya aku ini sudah tua sekarang dan mana mungkin aku bisa mengalahkan Martial di Teach jika robot baru ciptaannya itu bisa menggantikan posisi Chichibukai. Di sisi lain Mariko dan Soldier Sonia berkata bahwa salah satu dari mereka terlihat seperti kakak perempuan kita, dan kita pun bisa melihat wajah dari Seraphine ini sewaktu masih kecil. Wajahnya sangat mirip dengan wajah buah Hankook ketika dia masih kecil, meskipun pupil matanya berbentuk bintang. Dan kali ini berakhir dengan kapal marinir melaporkan apa yang telah terjadi ke hutan laut, dan mereka mengatakan bahwa Kapten Koby telah diculik. Dan narator mengatakan bahwa Kapten Koby, pahlawan insiden Pelabuhan Rocky, telah diculik oleh sang kaisar laut Kurohige. Situasi saat ini sangat tidak diketahui.
Dan itulah akhir dari One Piece chapter 1059. Dan chapter kali ini kita diperlihatkan apa yang telah terjadi di dunia luar ketika bajak laut topi jerami berada di Wano Kuni. Dan untuk kalian yang menyukai video-video seperti ini, silahkan digom-gom dulu tombol subscribe-nya. Dan sekian dari Sang Anime, terima kasih. Thank you, anime.